dalam acara Podcast ngobrolin apa aja. Channel podcastnya Imigrasi Soekarno-Hatta. Kita akan ngobrolin tentang kehumasan Imigrasi Soekarno-Hatta. Gimana sih tantangannya di kehumasan Imigrasi Soekarno-Hatta? Kita punya narasumber nih, udah ada narasumber di sini. Bapak Sam Fernando sebagai Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Imigrasi Soekarno-Hatta. Halo Pak. Halo. Salam. Oke. Gimana? Tadi kesini naik apa Pak? Kalau boleh tahu? Naik jemputan. Oh, naik jemputan. Biasa. Oh, iya, Kan kita pegawai negeri. Oh iya benar. Ngomong-ngomong soal pegawai negeri juga nih Pak. Bapak kan salah satu insan ASN yang berkecimpung di dunia humas, tapi humasnya pemerintah Pak. Mungkin Bapak bisa sharing dulu nih, humas pemerintah saat ini itu seperti apa sih Pak tantangannya? Humas pemerintah itu diharapkan cepat, tanggap dan aktif dalam memberikan informasi terkait dengan kebijakan organisasi kepada masyarakat. Nah, tentunya dalam memberikan informasi yang cepat, tepat itu punya trik-trik tertentu. Nah, ya sebagai contoh tadi sekarang kita banyak menggunakan media-media sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat daripada kita menggunakan media konvensional. Seperti itu. Bapak bisa gambarin dulu nggak sih keunikan dari Imigrasi Soekarno-Hatta itu apa? Imigrasi Soekarno-Hatta hanya memiliki 2 wilayah kerja, yaitu Cengkareng yang di dalamnya terdapat Bandara Soekarno-Hatta dan juga Kalideres sendiri. Nah, jadi itu adalah keunikannya. Jadi kita tidak banyak mempunyai wilayah kerja dibandingkan dengan kantor-kantor imigrasi yang ada di sekitar kita, Jabodetabek misalnya contoh. Nah, keunikan tersebut seperti apa Bapak mengangkatnya dalam kehumasan agar menjadi menarik di kehumasan itu? Dalam kehumasan harus mengangkat local wisdom. Nah, untuk di Imigrasi Soekarno-Hatta sendiri, local wisdomnya adalah Bandara Soekarno-Hatta, yang notabene adalah salah satu bandara tersibuk di wilayah Asia. Nah, seperti apa sih kita menyikapi hal tersebut? Tentunya dengan membuat konten-konten yang banyak berhubungan dengan bandara misalnya seperti itu, ataupun hal-hal yang ada di sekitarnya. Mungkin kalau imigrasi yang lain lebih ke pelayanan paspornya. Kalau kita bisa dibilang Bapak ambil tentang pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasinya sendiri. Ya, bukan hanya tempat pemeriksaannya saja, tetapi semua hal. Misalnya begini contoh. Kita membuat konten yang tips-tips penerbangan yang nyaman itu seperti apa. Kita masukkan nanti ada konten imigrasi yang terakhir di sana. Contoh tips misalnya karena ini mulai musim hujan tentang awan CB, cumulus nimbus. Itu seperti apa sih trik-triknya? Tentang awan pun bisa. Nah, itu menjadi konten salah satu konten kita. Oke. Nah, Pak, kemudian karena tidak banyak local wisdom juga ya Pak. Tidak banyak bisa mengeksplor banyak hal. Lalu materi-materi yang ada di bandara sendiri, meskipun nggak soal imigrasi, Bapak angkat juga Pak? Tetap. Ada audiensnya itu Pak? Ada. Jadi gini, ada beberapa konten kami yang dibuat bekerja sama dengan teman-teman yang ada di CIQ maupun di Kombata. Karena tadi keterbatasan ini membuat kita harus berpikir kreatif. Seperti apa kontennya yang menarik? Sekarang kalau bahan konten tentang pelayanan paspor, banyak juga nggak sih Pak yang bisa diambil secara tadi Bapak bilang wilayah kita cuma 2 ya Pak ya, Cengkareng dan Kalideres ya Pak. Nah, tapi masih banyak yang bisa digali nggak sih untuk banyak. Sebagai contoh begini, kalau untuk konten paspor itu so-so aja dengan imigrasi yang lain, cuman bagaimana kita menggali kreativitas membuat konten ini informasi ini bisa sampai ke masyarakat dengan cara yang fun. Misal dengan cara tadi kita membuat misalnya persyaratan paspor dengan TikTok yang lagi rame kan TikTok nih sekarang teman-teman. Nah, itu bisa salah satu caranya. Terus kita membuat outfit apa sih yang harus digunakan ketika YBS datang ke kantor imigrasi. Nah, atau tadi seperti disebutkan sama Mbaknya, harus seperti apa sih kalau foto paspor, atau hadap kanan atau hadap kiri atau pakai kacamata dan lain sebagainya. Itu bisa tetap bisa dijadikan konten. Sekarang
sekarang saya mau tanya, gimana tentang human resources yang Bapak pimpin di Kehumasan Imigrasi Soekarno-Hatta? Perlu yang kayak gimana sih Pak? Ada kriteria khusus nggak sih? Kalau begini. Pulpennya boleh ditaruh Pak? Oh, iya. Mohon maaf, takut hilang. Iya. Curan pen lagi banyak di sini. Nggak bakal hilang Pak di sini. Ya, kalau di kita terkait dengan teman-teman yang ada di Humas Soekarno-Hatta, ya kami berterima kasih sebenarnya. Saya atas nama pribadi itu berterima kasih bahwa disupport oleh teman-teman yang oke punya, yang kinerjanya tinggi. Ini benar nih dari hati nih. Ini dari hati, dari hati. Ini benar. Oke. Top Suta pokoknya. Teman-teman di Suta keren-keren. Bagaimana kita tidak bisa memilih orang yang bisa bekerja di Humas dengan kemampuan yang mereka miliki, karena ada tentang administrasi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita memanfaatkan teman-teman yang ada di Humas sendiri, yaitu dengan cara tadi tetap memberikan teman-teman satu keleluasan untuk berkreasi, kedua kita terus memacu teman-teman ini untuk belajar terus untuk meningkatkan kemampuannya, baik itu secara otodidak maupun tadi dengan cara misalnya tadi kita mengajukan teman-teman ini untuk ikut kursus baik yang langsung maupun dengan yang online. Kursus kehumasan maksudnya Pak? Kursus kehumasan, misalnya kita teman-teman yang untuk video editing, kita usahakan agar mereka itu ikut kegiatan yang terkait dengan video editing. Nah, teman-teman yang ada di komunikasi, kita bagaimana sih cara berkomunikasi dengan baik secara eksternal dan internal, kita usahakan teman-teman ini ikut kegiatan yang seperti itu. Gitu. Pun kalau misalnya tidak ada, kita kan biasanya terkait dengan anggaran juga ya, terbentur kan. Kita biasanya bareng-bareng nonton di YouTube biasanya terkait tusinya masing-masing. Gitu. Secara di YouTube juga ilmunya itu udah banyak ya Pak banget. Ya, kalau misalkan mencari. Yang dibutuhkan hanya kemauan. Itu aja. Mau atau enggak? Iya. Perlu juga nggak sih orang-orang di Humas ini nggak baperan? Secara nih ya Pak, keluhan, pengaduan biasanya kan masuk nih Pak. Dari mana, dari segala arah nih, dari Instagram, telepon, datang langsung juga ada kan ya Pak? Ini juga salah satu tips ya, yang teman-teman yang ada di Humas, baik ya, yang ada di instansi pemerintah nih, Humas nggak boleh baperan. Nah, belum itu hanya dari satu sisi tadi kalau disebutkan dari orang luar, tapi dari ini dalam sendiri juga begitu, bahwa kita harus menjelaskan, misalnya menjelaskan suatu informasi kepada masyarakat dan juga kepada teman-teman kita sendiri. Kadang ada kalau nggak tahan tuh ada ini Humasnya ini sok tahu nih. Kadang, masyarakat bisa menilai begitu. Bisa begitu, tapi dan juga yang lebih itu adalah berbahaya tadi teman-teman sendiri, bahwa kadang teman-teman kita ketika kita akan menyampaikan informasi terkait sesuatu hal, kadang kasar dalam konteks Humasnya nih terlalu, kalau bahasanya terlalu melambung nih, atau terlalu sok tahu nih. Nah, itu yang paling susah sebenarnya. Kalau yang paling susah dari kehumasan adalah bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan internal sendiri seperti itu. Jadi kalau jadi humas nggak boleh baperan. Kalau baperan nanti sakit. Kasih tips dong. Bapak kan udah lama nih, Bapak pernah jadi humas Ditjen Imigrasi juga di pusat. Sekarang di UPT. Kasih tips waktu bete, terus terpaksa mungkin menghadapi dengan senyuman atasan, atau menghadapi dengan senyuman masyarakat atau rekan sendiri, tapi dalam atas nama kehumasan nih Pak. Kasih tips gimana biar jadi seger lagi, biar jadi ceria lagi. Dari mindsetnya bahwa ini adalah ketika bekerja, Anda bekerja buat organisasi sendiri dan juga buat beramal. Jadi kalau misalnya kita dongkol, itu dongkol boleh dongkol, tapi dalam hati aja, hanya dongkol dalam hati. Oh, jadi dalam hatinya dongkol, mukanya senyum ya Pak? Harus tetap. Oke. Harus, karena begini, namanya humas adalah wajah dari organisasi. Bisa dibayangkan dong kalau misalnya dalam keadaan misalnya dari preskon gitu, ada pertanyaan-pertanyaan yang menjurus. Nah, dan biasanya wartawan akan memancing emosi kita. Nah, itu gimana sih caranya supaya kita tetap cool, kalem, seperti itu. Kalau anak-anak sekarang tuh ngomong senyumin aja saya, itu salah satu triknya gitu.
Jangan lupa dukung dan support kami dengan like, komen, dan subscribe YouTube kami ya. Nih. Mana Pak? Oh, enggak ada. Ini di bawah nih. Di bawah. Sip. Lanjut ya. Minum dulu. Silakan diminum loh Pak ya. Ih, dari tadi enggak ada. Nungguin saya. Haus, Bu. Haus. Ampun. Coba nih Pak, ini air gulanya dari warung depan. Bapak berharap saya bilang gulanya dari luar negeri kan Pak? Mimpi Bapak, mimpi. Pak, tadi kan tentang nggak boleh baper, ngadepin keluhan ataupun ya. Gimana tentang menghadapi tantangan di internal? Humas kan eksternal dan internal ya Pak ya? Seperti Bapak bilang, humas internal. Gimana dilematika? Misalkan ada suatu konten yang sebenarnya lebih menarik jika kita bikin seperti A, tapi atasan mungkin karena berbeda zaman, mereka minta seperti B, gitu. Nah, gimana tuh Pak cara menyikapinya? Ini memang ada sedikit perbedaan begini antara rekan-rekan kita yang imperial dengan teman-teman yang ada di zaman milenial. Oh, Bapak bagian milenial apa imperial ya Pak? Saya tanya dulu. Itu Bapak terbuka loh. Itu saya yang kolonial apa yang Bapak umurnya imperial tapi jiwa milenial. Itu jiwa saya. Ngaku-ngaku. Ya boleh dong. Biar dibilang deket sama kita lanjut Pak. Nah, ya itu. Gimana caranya? Yaitu dengan tadi memberikan pengertian bahwa misal begini sebagai contoh, konten ini biasanya teman-teman kita tolong dong foto saya yang bagus dong dalam konten. Dalam membuat konten ini dikasih foto saya yang besar. Kalau bisa kan monoton, kalau bisa satu layar itu fotonya sendiri. Oke. Itu kerap terjadi. Nah, tentu kita memberikan pemahaman kepada rekan-rekan kita itu bahwa ini loh sekarang itu zamannya udah zaman yang dimauin sama teman-teman yang di luar itu seperti ini loh Pak. Kalau saya melihat bahwa masyarakat itu di medsos, terutama di medsos ya, itu pingin melihat konten yang seperti apa sih? Gitu. Kadang apa yang kita mau nggak seperti teman-teman yang di luar yang mau. Nah, contoh tadi ada konten yang misalnya, mohon maaf ya, ucapan hari-hari besar yang ada foto-foto itu teman-teman kita. Boleh nggak? Boleh itu boleh. Tapi teman-teman di masyarakat di luar pengennya seperti apa sih? Karena bagaimanapun humas ini adalah sarana kita kalau di perusahaan, marketingnya, jualannya kita. Apa sih yang dimauin oleh masyarakat? Itu yang perlu kita tangkap. Jadi Bapak coba jelasin itu. Bapak coba jelasin itu harus ke sesama teman kita, itu harus dijelaskan. Nah, tapi bagaimanapun keputusan tetap ada di atasan, di teman-teman kita tetap. Nah, kita hanya bisa memberikan masukan. Nah, tentunya begini, pemahaman ini kan tadi cara berpikirnya berbeda. Tentu kita harus paham. Tetapi tadi dengan pendekatan yang baik, dengan approaching komunikasi yang bagus, tentunya juga akan dilihat apa sih yang sebenarnya masyarakat mau. Nah, apabila kita kan dapat mengerti juga bahwa kebutuhan dari pimpinan untuk eksistensi ya, bahwa memang itu tugasnya dia. Itu dia pingin bahwa eksistensinya itu ada, itu merupakan hal yang sangat wajar. Hal yang sangat wajar, tetapi bagaimana kita mengemasnya supaya ini nice dilihat oleh masyarakat bilang ini oke loh. Jadi mungkin bisa juga kali ya Pak, nggak hanya foto berdiri kaku, tapi foto misalkan atasan atau pimpinan kita lagi olahraga, lagi main sepeda, itu juga boleh ditampilkan juga ya Pak ya. Mungkin lagi tersenyum manja, mungkin boleh. Wah, bukan tersenyum, tapi begini, lebih kepada kegiatannya. Jadi bukan kepada sosoknya, tetapi pada kegiatannya, bahwa sehingga tidak terasa monoton ya Pak. Tidak terasa monotonnya dan tidak terasa bahwa ini tidak menjual organisasi. Bahwa kita kalau misalnya kegiatannya yang kita packaging dengan
salah satu menampilkan misalnya rekan-rekan kita seperti itu yang tadi, itu akan lebih banyak nilai jualnya, lebih banyak tertariknya, engagementnya lebih tertarik daripada cuman tadi statis seperti itu. Nah, kalau ya kita juga harus memahamin bahwa kehumasan ini kan baru ya, kehumasan baru sekitar, kalau untuk di imigrasi sendiri baru sekitar 5 tahunan lah kita ini mulai menggeliat humasnya, dan ini merupakan kita dengan umur yang sangat baru ini, tidak semua orang bisa paham apa sih esensi sendiri dari kehumasan itu sendiri. Jadi ya hal itu ya wajar ya, tadi dengan komunikasi yang baik, dengan pemahaman, dengan kita sering mau sharing discussion, itu is okay, itu rasanya itu bisa dilakukan semuanya dan tidak akan ada masalah kalau saya rasa. Oke Bapak, kita sudahi obrolan kita hari ini ya Pak ya. Terima kasih, dan yang pasti kira-kira kamu mau request temanya tentang apa sih? Mungkin ada pertanyaan yang selama ini kamu pendam, pengen kamu tanyakan, bisa kami jawab melalui program podcast ini. Oke? Sampai bertemu di podcast berikutnya. Podcast Suta, obrolin apa aja. Dadah. Yeay, sarane. Oh, kurang kencang. Oh, ya ulang lagi. Kurang kencang. Lai, dukung kami, Lai. Gitu.